Aku tidak salah lihat bukan? Kamu pasti Michael yang merupakan seorang aktor ternama, kata Elisa begitu turun menghampiri Kelvin dan Michael yang tengah mengobrol di ruang tengah. Kelvin menyatukan alisnya. Ia menatap Elisa yang tersenyum cerah dan tampak antusias saat berbicara dengan Michael. Wanita ini, dia tak pernah tersenyum seperti itu di hadapanku. Aku akan kehilangan muka jika sampai dia adalah penggemar Michael. Pria ini akan mengejekku. Iya, kamu mau berfoto denganku? Elisa mengangguk. Bolehkah? Temanku adalah penggemar beratmu. Ia pasti akan sangat iri padaku jika berhasil berfoto denganmu. Teman siapa? Sela Kelvin. Carissa. Dia adalah penggemar Michael dan telah menonton semua filmnya. Michael tersenyum tipis. Akan lebih menyenangkan jika penggemarku adalah wanita ini sendiri dan bukan temannya. Aku akan memiliki kesempatan membuat Kelvin kesal karena wanitanya terpesona denganku. Kalau begitu, mari kita berfoto bersama, tawar Michael sambil menepuk sofa di sebelahnya. Elisa mengangguk dan bersiap duduk di sebelah Michael, namun ia terhuyung saat Kelvin tiba-tiba menyerobot lalu duduk di tempat itu. Elisa dan Michael secara bersamaan menatap Kelvin dengan mata menyipit, seolah mempertanyakan apa yang pria ini lakukan. Ayo berfoto bertiga, aku tak akan membiarkanmu foto berdua saja dengannya. Michael menarik nafas dalam. Mereka akhirnya hanya bisa mengambil foto bertiga, sementara Kelvin berada di tengah. Dia di antara mereka bertiga. Hanya Kelvin yang memiliki ekspresi wajah dingin, sementara Elisa dan Michael tersenyum. Dalam foto itu, ekspresi wajah Kelvin sangat merusak pemandangan bagi mereka. Lusa, mari kita makan malam bersama di restoran biasanya. Ajaklah Elisa dan Efren juga, pinta Michael saat ia akan pergi setelah menumpang makan siang dan sempat bermain juga bersama dengan Little Bear. Kenapa? Kalian baru bertemu. Kenapa meminta untuk bertemu lagi besok? Zachary akan kembali ke Canberra. Dia pasti akan senang bisa mengenal keluarga barumu. Baiklah, aku akan mengajak mereka besok malam. Jangan merokok dan memesan minuman keras. Tentu saja aku tahu hal itu. Mana mungkin aku melakukan hal bodoh itu saat ada anak kecil bersama kita nanti. Michael masuk ke van besar sambil melambai ke arah Kelvin. Namun pria itu bahkan tidak menggerakkan tangannya untuk membalas Michael. Dasar pria yang dingin, kata Michael kesal sambil menutup jendela vannya. Setelah Michael pergi, Elisa bersiap untuk tidur siang. Namun Kelvin sudah berada di ambang pintu kamarnya setelah mengantar Michael pergi. Sejak kapan kamu berada di situ? Tanya Elisa kaget. Ia tak mendengar suara langkah kaki atau pintu kamarnya dibuka. Baru saja ia akan melepas kaitan sesuatu di belakang punggungnya. Beruntung ia sempat menoleh ke arah pintu secara tak sengaja. Itu akan menjadi momen memalukan jika sampai Kelvin melihat ia mengeluarkan sesuatu dari dalam itu. Gaji bulananmu kemarin masukkan. Elisa menyatukan alisnya ketika mendengar pertanyaan aneh Kelvin. Apakah di perusahaanmu seorang presiden harus menanyakan secara langsung tentang gaji pegawainya? Melihat ekspresimu, sepertinya gaji itu sudah masuk. Ganti bajumu dan mari kita pergi ke pusat perbelanjaan. Aku lelah, pergi saja berbelanja sendiri. Aku ingin tidur siang. Kamu menemaniku belanja atau aku yang menemanimu tidur siang? Kamu bisa memilih mana yang lebih kamu suka, kata Kelvin sambil melangkah masuk mendekati Elisa. Elisa mengentakkan kaki ke lantai. Ia benci betapa sulitnya berkomunikasi dengan pria yang mendominasi di depannya. Aku akan siap dalam 10 menit. Tunggu aku di bawah, kata Elisa kesal.
Kelvin menutup pintu kamar dengan senyum tipis sebelum pergi. Hampir 15 menit kemudian, dua orang itu pergi ke pusat perbelanjaan menggunakan mobil sport berwarna silver milik Kelvin. Apakah kamu akan mentraktirku makan atau membelanjakanku barang mewah? Tanya Elisa. Begitu mereka turun dari mobil, sangat aneh. Seorang pria tiba-tiba mengajak berbelanja. Hanya ada dua kemungkinan itu terjadi. Ada pria yang selalu dilayani seperti Kelvin. Pertama, ia ingin meminta bantuan Elisa untuk memilih barang, atau dia akan membelikannya sesuatu. Bagi Elisa, kemungkinan kedua terdengar lebih memungkinkan. Aku tadi sempat bertanya, apakah kamu telah mendapatkan gaji bulananmu, bukan? Aku ingin kamu membelikanku sesuatu. Langkah Elisa berhenti, sementara wajahnya mengerut karena kesal. Kamu memiliki cukup banyak uang. Kenapa kamu harus meminta traktir dari pegawai sepertiku? Tidak, ayo kita kembali, kata Elisa sambil berbalik pergi. Namun pinggangnya segera dicengkeram oleh Kelvin. Pria itu juga menarik tubuh Elisa mendekat ke arahnya. Aku ingin dibelikan sepatu sebagai hadiah ulang tahun. Apakah hari ini ulang tahunmu? Jika memang hari ini ulang tahunmu pria ini, maka Elisa akan menyetujui hal itu asal harga sepatu itu tidak menguras seluruh tabungannya. Ulang tahunku 6 bulan lalu. Tak apa jika kamu memberikan hadiahnya terlambat. Aku tidak keberatan. Langkah Elisa membeku. Ia memutar bola matanya ke arah pria di sebelahnya dengan tatapan kesal. Aku yang keberatan. Aku akan memberimu hadiah 6 bulan lagi saat ulang tahunmu berlangsung. Itu terdengar jauh lebih masuk akal daripada aku harus memberimu hadiah sekarang. Harga cenderung naik di masa mendatang. Lebih baik kamu membelikanku sekarang. Elisa terdiam. Alasan itu terdengar masuk akal. Jadi ia mengikuti langkah Kelvin dengan patuh yang membawanya ke toko sepatu. Hanya saja pupil matanya segera menyusut saat Kelvin membawanya ke toko sepatu yang merupakan brand ternama dan terkenal dengan harganya yang fantastis. Aku adalah orang yang memberikan hadiah. Bisakah aku sendiri yang memilihkan toko sepatu mana? Kelvin menggeleng. Aku sudah membuat pesanan di sini. Begitu Kelvin masuk, seorang manajer toko segera menyambut mereka dan membawa keduanya ke ruang pelayanan pelanggan VVIP. Selamat siang Tuan Kelvin, apakah Anda kesini untuk mengambil pesanan? Ya, tunjukkan padaku sekarang. Manajer toko mengambil kotak sepatu dan menunjukkan sepatu pantofel dengan warna coklat mengilat yang indah. Jahitannya tampak sangat rapi, bisa terlihat dengan jelas telah dibuat secara eksklusif. Ini adalah sepatu custom pesanan Anda, hanya ada satu di dunia. Mendengar itu Elisa menelan ludahnya. Wajahnya menjadi pucat ketika ia merasa telah dirampok. Sepatu di sini saja memiliki harga yang super mahal, apalagi jika ini adalah sepatu pesanan khusus. Elisa sudah merasa sesat dengan membayangkan berapa angka nol yang akan menyertai di belakang harga sepatu ini. Elisa berbisik pada Kelvin, aku tidak punya uang sebanyak itu. Kurasa harga sepatu ini jauh berkali lipat dari gajiku sekarang, bisik Elisa. Kamu baru saja merampok uang saham Arka dalam jumlah besar dan aku tahu kamu cukup kaya sebagai seorang desainer produk ternama. Uang penjualan saham itu untuk tabungan Efren dan lagi aku bahkan tidak pernah membeli barang mewah dengan harga selangit, jawab Elisa yang hampir sesak nafas. Uang tabungan yang sudah kusiapkan untuk putra kita,
jauh lebih banyak. Manajer toko heran melihat pemandangan di depannya. Ia tak menyangka Tuan Kelvin yang terhormat dan kaya akan memaksa seorang wanita untuk membayar sepatu untuknya, seolah ia adalah pria yang kekurangan uang. Serahkan kartumu. Elisa mencengkeram tasnya dan merasa enggan untuk mengeluarkan kartu itu dari dompetnya, namun Kelvin sudah meraihnya. Ia mengeluarkan kartu kredit Elisa dan memberikannya pada sang manajer. Nyonya, silahkan masukkan PIN Anda, kata manajer toko setelah memasukkan kartu ke dalam mesin EDC, Electronic Data Capture. Elisa memasukkan PIN-nya dengan enggan. Harga sepatu ini sama seperti gaji 1 tahunku di kantormu, kata Elisa dengan gigi terkatuk. Jangan bicara nominal gaji, jumlah uang ini tidak ada apa-apanya dibanding uang pembelian sahammu. Sekarang ayo kita pergi, aku akan mengajakmu ke toko lain. Mata Elisa melebar. Lagi, tidak, aku tidak mau. Kali ini entah apa lagi yang akan Kelvin rampok dari dirinya. Jika Elisa menurutinya, maka ia akan kehilangan banyak uang. Mungkinkah ini karma dariku karena telah merampok uang Arka? Batin Elisa. Pemikiran itu membuat ia memiliki rasa bersalah. Arka sudah mengorbankan diri untuk menyelamatkannya dari api. Haruskah aku mengembalikan uang Arka dan hanya mengambil jumlah yang sesuai dengan jumlah harga saham perusahaan Arka di pasaran sekarang? Tanya Elisa tiba-tiba pada Kelvin. Tidak perlu, dia sudah mendapatkan banyak ganti rugi dariku. Lihatlah berita tentang bisnis di Sydney. Kamu akan melihat bahwa bisnis perumahan mewah Arka telah berjalan dengan baik dan memiliki harga jual yang tinggi. Elisa membuka ponselnya untuk melakukan pencarian. Tak butuh waktu lama ia mendapatkan berita bisnis perumahan itu kembali bangkit. Begitu tempat pembuangan sampah telah dipindahkan ke tanah yang lebih jauh dan pemicu harganya yang naik pesat karena Kelvin Wilson juga membeli salah satu rumah di sana. Hal itu membuat banyak kalangan kaya berlomba untuk bisa tinggal di lingkungan yang sama dengan Kelvin. Kamu membeli rumah di situ juga? Tanya Elisa heran. Kelvin mengangguk. Kita butuh tempat tinggal saat berkunjung ke Sydney. Kita, Kelvin mengabaikan perkataan terakhir Elisa dan membawanya masuk ke toko perhiasan. Selamat datang, sambut pegawai toko karena Kelvin belum membutuhkan reservasi sebelumnya, jadi dia hanya disambut oleh pegawai toko yang belum mengenal statusnya. Apakah kalian datang untuk mencari cincin pertunangan atau pernikahan? Tanya pegawai toko itu. Setelah bekerja selama 1 tahun di sini, ia sering mendapatkan bahwa pasangan muda yang datang di sini seringkali memiliki tujuan untuk mendapatkan cincin pasangan. Elisa menatap Kelvin. Kenapa kamu membawaku ke toko perhiasan? Kamu tidak memiliki niat untuk merampokku lagi dengan membelikanmu perhiasan, bukan? Tanya Elisa curiga. Tidak, kali ini giliranmu yang bisa merampokku. Aku akan membelikan apapun yang kamu sukai. Elisa tertegun. Ini permainan apa sebenarnya? Masa bodoh, kali ini aku akan mengambil sesuatu yang mahal sebagai kompensasi. Setelah berdehem ringan, Elisa menyeringai menatap Kelvin. Kalau begitu aku tak akan memilih dengan ragu-ragu. Jangan coba bermain trik dan melarikan diri saat pembayaran ya. Tidak akan, jangan khawatir, pilih saja apa yang kamu suka. Tunjukkan padaku beberapa model kalung edisi terbaru dengan desain sederhana namun indah. Pegawai itu mengangguk lalu membawa Elisa ke display khusus kalung. Saat ini manajer toko baru keluar dari kantornya. Ketika melihat wajah Kelvin, ia tersentak dan segera menghampirinya dengan wajah pucat. Dengan status Kelvin, seharusnya pria ini mendapatkan layanan khusus dan juga ruang VIP.
Tuan Kelvin, maafkan atas kebodohan pegawai saya mengenali Anda. Sekarang izinkan saya untuk melayani Anda secara pribadi, kata manajer toko. Tidak masalah, kita baik-baik saja di sini, jawab Elisa. Tidak bisa begitu, di ruang VIP kami akan membawa Anda melihat koleksi terbaik dan langka milik toko kami. Mata Elisa menjadi cerah. Kelvin baru saja merampok sepatu pesanan khusus dengan harga fantastis. Kini tak ada salahnya ia melihat perhiasan terbaik di toko ini. Baiklah, bawa kami ke sana. Kelvin menaikkan sudut bibirnya dan memiliki senyum tipis yang tidak begitu terlihat di wajah dinginnya. Aku baru tahu dia sangat pendendam dan juga perhitungan. Manajer itu membawa mereka ke ruang khusus. Di sana terdapat beberapa perhiasan yang jauh lebih indah dan ditempatkan ke dalam kotak kaca terpisah di setiap itemnya. Perhiasan seperti apa yang Anda inginkan? Tunjukkan padaku sebuah kalung sederhana namun elegan dan indah. Manajer itu mengangguk. Ia lalu membawakan kalung dengan liontin berbentuk kristal salju dan satu lagi berbentuk tetesan air. Terlihat sederhana, namun semua bahan di kalung ini terbuat dari bahan terbaik dan juga memiliki taburan berlian. Ini indah, kata Elisa menunjuk ke kalung berbentuk tetesan air yang sederhana namun berkilau. Ini bentuk air mata atau tetesan air biasa? Tanya Kelvin pada manajer. Ini berbentuk air mata, Tuan. Ambil bentuk kristal salju saja. Siapa yang akan memakai kalung dengan leontin yang melambangkan kesedihan? Sahut Kelvin. Itu hanya lambang dan bukan berarti aku dalam kesedihan, jawab Elisa kesal. Tidak, aku tak akan memberikanmu hadiah yang memiliki arti jelek seperti itu. Lagi pula ini hadiahku, jadi aku berhak memilihnya untukmu. Elisa mengerucutkan bibirnya. Sepatu tadi juga hadiahku, tapi kamu bahkan tidak membiarkanku memilihkan sepatu yang lain, gumam Elisa dengan gigi terkatup. Manajer toko membungkus kalung berlian dengan bentuk kristal salju. Begitu Kelvin menyerahkan kartu hitamnya. Saat print out harga kalung keluar, Elisa segera melihatnya. Matanya terbelalak karena tak mengira harganya akan 10 kali lipat lebih mahal daripada sepatu edisi terbatas Kelvin. Harga kalung ini setara sebuah mobil sport mewah edisi terbaru. Harganya sebesar ini. Bisakah kamu membatalkan pembayarannya? Aku akan mencari yang jauh lebih murah saja di perhiasan yang ada di lantai bawah, pinta Elisa pada manajer. Kelvin mengambil tas kertas berisi kotak perhiasan yang baru saja mereka kemas dan memberikannya pada Elisa. Pembayaran sudah dilakukan, ambil saja. Dan jangan merasa aku seperti merampokmu lagi dengan membelikan sepatu tadi. Elisa menangkup tas kertas itu dan menangkupnya di dada. Ya, aku tak akan mengeluh lagi. Lagi pula apa yang menjadi milikku sekarang akan menjadi milik Efren nantinya. Batin Elisa untuk mengurangi rasa bersalahnya. Apakah Anda tidak ingin mencari cincin pasangan juga? Kami memiliki satu pasang cincin yang terbuat dari berlian merah muda langka. Cincin ini dibuat hanya satu pasang di dunia ini, tawar manajer. Tidak, ini sudah cukup, jawab Elisa buru-buru menarik lengan Kelvin. Sementara pria itu menoleh ke kotak kaca berisi sepasang cincin yang baru saja ditunjukkan manajer tadi. Kelvin hanya melihat sekilas karena Elisa terus menariknya. Manajer toko itu adalah penjual bermulut manis. Jika kita berlama-lama di sana, maka dia akan menawarkan banyak hal lain, gumam Elisa sambil membawanya pergi keluar dari toko. Elisa, saat kamu menikah dengan Arka, cincin seperti apa yang ia berikan padamu? Elisa tertegun dengan pertanyaan tiba-tiba itu. Hanya cincin sederhana yang tidak begitu mahal, karena saat itu bisnisnya sedang dalam kondisi yang buruk. Kamu masih menyimpan cincin itu?
Tanya Kelvin dengan raut muka yang gelap. Tidak, aku mengembalikannya setelah menandatangani surat cerai. Aku tidak tahu apakah Whitney menyerahkan cincin itu pada Arka atau tidak. Kelvin diam lega mendengar hal itu. Sementara itu, di rumah sakit Arka tengah menggenggam dua cincin pernikahan di telapak tangannya. Matanya tampak sayu menatap cincin di telapak tangannya. Meski sepatunya terbakar, tapi aku masih memiliki ini untuk mengenangmu. Sampai hari aku bisa menemukan wanita yang bisa membuatku melupakanmu, maka aku akan menyimpan cincin ini di sisiku, gumam Arka.